Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi protein dan jaringan, yang dimana bagaimana protein dalam tubuh saling berinteraksi, baik antara protein itu sendiri maupun dengan struktur jaringan. Nah, proses ini sangat penting karena mengatur fungsi, bentuk, dan respons sel terhadap lingkungan. Nah, kita masuk ke pengantar, yang mana poin pertama itu interaksi protein terjadi antar sesama protein atau antara protein dan struktur lain. Nah, yang dimana protein dalam tubuh tidak bekerja sendiri, melainkan saling berinteraksi. Ada interaksi antara protein, yaitu protein ke protein, dan juga antara protein dengan komponen jaringan seperti matriks ekstraseluler. Interaksi ini menentukan bentuk sel, sinyal yang diteruskan, dan bagaimana sel merespon lingkungannya. Nah, adapun jenis-jenis interaksi protein, yang pertama itu homodimer, yang kedua heterodimer, dan yang ketiga itu interaksi bisa bersifat sementara atau permanen. Nah, yang dimana itu interaksi protein dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu homodimer terjadi antara protein yang sama, sedangkan heterodimer terjadi antara protein berbeda. Ada juga yang sifatnya sementara, seperti saat sinyal diterima, atau permanen, seperti struktur kompleks enzim. Selanjutnya ada interaksi protein-protein. Nah, interaksi protein-protein bergantung pada struktur khusus di protein, disebut juga domain pengikatan. Nah, ini memungkinkan dua atau lebih protein membentuk kompleks untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti dalam sistem sinyal sel atau kerja enzim yang butuh banyak subunit. Selanjutnya itu ada interaksi protein matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler ini adalah jaringan di luar sel, yang dimana protein seperti integrin bisa menghubungkan sel dengan matriks ini. Nah, ini penting untuk pergerakan sel, melekatnya sel pada tempat tertentu, dan komunikasi antara sel dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada peran reseptor dan ligan, yang dimana aktivitas reseptor sama dengan perubahan fungsi atau ekspresi gen. Nah, reseptor adalah protein di permukaan sel yang menerima sinyal dari luar. Nah, molekul yang menempel pada reseptor disebut dengan ligan. Ketika ligan menempel, reseptor akan aktif dan memicu reaksi di dalam sel, seperti mengubah aktivitas gen atau mengirim sinyal. Adapun fungsi interaksi protein dalam jaringan, yaitu seperti tanpa interaksi protein itu jaringan tidak akan stabil. Misalnya, protein adesi mempertahankan bentuk jaringan. Selain itu, interaksi ini juga membantu sel saling berbicara dan merespon kondisi seperti luka atau infeksi. Selanjutnya ada contoh caderin dan integrin. Yang pertama itu, caderin adalah protein yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Nah, sangat penting di jaringan epitel, sedangkan integrin adalah protein di permukaan sel yang menghubungkan bagian dalam sel atau sitoskeleton dengan luar sel atau matris. Keduanya berperan dalam menjaga struktur dan juga dalam proses penyembuhan luka. Selanjutnya ada gangguan interaksi protein. Nah, jika terjadi mutasi pada protein, penting interaksinya bisa terganggu. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker atau fibrosis. Oleh karena itu, terapi modern kini menargetkan interaksi protein, misalnya dengan inhibitor protein spesifik. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu interaksi protein adalah fondasi dari banyak proses di tubuh kita. Tanpa itu, sel tidak bisa saling berkomunikasi atau merespon lingkungan. Pemahaman ini sangat penting, baik untuk terapi penyakit maupun pengembangan teknologi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.